Nubia Red Magic 10 Pro adalah smartphone gaming terbarunya Nubia yang belum masuk resmi di Indonesia. Tapi, apakah nanti kalau ini masuk ke Indonesia itu semenarik itu? Dan apakah se-worth itu? Mari kita lakukan review dari Nubia Red Magic 10 Pro ini ya guys. Mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite, RAM 16GB, dan storage 512GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Nubia Red Magic 10 Pro ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas jelas dari sisi performance-nya terlebih dahulu. Secara performance, ini adalah HP yang sangat kencang, sangat powerful, sangat bisa dipakai buat apapun. Kalian mau pakai buat multitasking, mau pakai buat gaming, semua lancar, smooth, dan tidak ada kendala selama kita gunakan. Ditambah, HP ini punya cooler khusus yang sudah masuk di dalam bodi HP-nya. HP ini sendiri mendapatkan skor Antutu 2,6 juta, sebuah angka yang terbesar selama kita uji smartphone flagship sampai pertengahan 2025 ini ya guys. Lanjut, kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya. Terakhir PC Mark-nya. Bisa dibilang itu wow semua ya guys. Dan kita uji coba di sini ada 8 game ya guys. Spesial karena ini adalah HP gaming, kita uji coba 8 game. Yaitu game Mobile Legends terbuka setting rata kanan. Kita dapat rata-rata di 120,4 fps. Game PUBG Mobile setting smooth frame rate ultra extreme dapat stabil di 120 fps. Game Call of Duty Mobile setting medium frame rate ultra dapat rata-rata di 144,1 fps berkat FPS boost-nya ya guys. Game Free Fire setting ultra frame rate high dapat rata-rata di 59,9 fps. Game HOUKA Mobile setting ultra frame rate max dapat di 120,4 fps. Game FC Mobile setting ultra frame rate very high ini nggak tahu kenapa kena limit di 60,1 fps. Kemungkinan ini adalah bug sih guys. Game Genshin Impact ini menarik juga, kita setting highest 60, bisa pakai FPS boost hingga tembus untuk 144 fps tapi dapat rata-rata di 116,1 fps. Ada throttlingnya ya guys, karena memang lumayan panas kalau dipakai dengan setting ini. Terakhir game Wuthering Waves, kita setting ultra high frame rate 60 dapat rata-rata di 57,9 fps. Overall ini sangat bagus banget buat performance-nya. Sudah pasti ini adalah HP gaming yang bagus banget ya guys. Performance-nya kenceng, dan ditambah ada cooler tambahannya. Cuma kalau memang kalian mau mentokin rata-rata FPS-nya sampai mentok, itu saran kita pakailah cooler tambahan lagi yang eksternal, karena memang bodinya lumayan panas kalau kita mentokin. Kayak Genshin Impact bisa sampai 144, itu panas banget ya guys bodinya. Dan kita sarankan tetap pakai cooler kalau kalian mau mentokin seperti itu. Dan itu kocok banget lah buat performance dari Nubia Red Magic 10 Pro ini ya guys. Kemudian dari sisi kamera, HP ini bakal kamera utama 50 megapiksel plus optical image stabilization, kamera ultra wide 50 megapiksel, dan kamera depan 16 megapiksel yang kameranya itu adalah under display kamera. Jadi ini layarnya benar-benar flat banget. Jadi menarik banget ya guys untuk sistem konfigurasinya. Tapi secara kualitas memang untuk kamera depan tidak bisa kita harapkan sama sekali sih guys. Kualitasnya jeblok, bahkan di dalam kondisi cahaya yang sangat terang pun itu masih sangat kurang ya guys. Buat video paling parah, kalau buat foto masih lumayan lah guys. Terus kalau misalnya kita buat low light, lebih-lebih lagi kalau untuk kamera depannya. Tapi nanti kalian bisa lihat juga untuk sampel-sampel foto yang sudah kita ambil. Kemudian di sini untuk kamera belakangnya sebenarnya masih termasuk lumayan oke kok guys untuk kamera belakangnya. Kamera ultra wide-nya memang akan ada penurunan dari kualitas kamera utama, tapi memang ini karena mungkin faktor sensornya, karena dia satu-satunya HP flagship gaming yang tidak ada kamera bump-nya ini guys. Ini menarik banget ya. Jadi suatu hal yang menarik juga. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk kualitas kamera foto dan videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Red Magic 10 Pro untuk sebuah HP gaming di harga pasti di atas 10 juta. Menurut kita kualitas kamera depannya ini termasuk agak kurang ya guys. Apalagi memang sistem kameranya under display ya guys. Jadi memang itu mungkin jadi salah satu kelemahannya kenapa kualitas kameranya seperti ini. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Dan dia cuma maksimal di 1080p 30 fps. Ini agak disayangkan sih memang. Sebenarnya kalau kamera depannya bisa lebih better sedikit lagi, itu akan lebih bagus ya guys. Apalagi ini memang HP-nya tujuannya untuk gaming, tapi agak disayangkan aja kualitas kameranya benar-benar agak kurang banget untuk kamera depannya. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Red Magic 10 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Dalam satu perekaman video kita rekam di 4K 60 fps. Ini termasuk stabil ya guys. Beda banget sama kamera depannya tadi karena under display, sedangkan ini kamera belakangnya kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Kalau kita gunakan buat perekaman video, kurang lebih kualitasnya dynamic range-nya juga cakep, kestabilan gambarnya juga bagus. Dan ya kurang lebih seperti ini guys untuk perekaman videonya. Gimana kan? Kita juga tidak bisa switchable lens untuk ke kamera ultra wide ya dalam satu perekaman video. Ini mungkin karena lagi-lagi ini adalah HP gaming yang memang tidak difokuskan dari sisi kamera. Tapi untuk kamera belakang ini termasuk bagus ya guys untuk sebuah HP gaming. Oke, ini adalah sampel kamera ultra wide. Kalau kalian perhatikan sekilas ya tadi, kalau kalian bandingkan awannya waktu kita rekam di kamera utama ke kamera ultra wide, memang akan ada penurunan kualitas ya secara dynamic range tidak seluas untuk kamera utamanya. Tapi menurut kita ini sudah termasuk lumayan oke guys untuk sebuah HP gaming. Kamera ultra wide-nya warnanya juga oke, meskipun memang dia warna hijaunya itu lebih pop up lagi ya. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultra wide-nya. Gimana mau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Nubia Red Magic 10 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Bisa dibilang ini sih sudah termasuk parah sih untuk kamera depannya. Di siang hari juga udah gak kelihatan, di malam hari apalagi nih guys. Ini padahal masih ada lampu loh guys ini sebenarnya, tapi ini lumayan ekstrim ya. Ya kamera depannya memang tidak bisa diandalkan untuk perekaman video ataupun foto ya guys. Dan ya silakan, mungkin karena teknologi under display kamera masih belum seoptimal itu untuk perekaman video seperti ini ataupun ambil foto ya. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Oke, ini kita rekam di 4K 30 fps. Lumayan ya guys, bedanya signifikan. Untuk kualitasnya tetap masih ada jitternya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya kalau kita rekam di 4K 30 fps. Cukup berasa jitternya, tapi ya sekali lagi ini adalah HP gaming yang memang untuk kamera dikesampingkan, itu fokusnya agak susah ya. Ya kurang lebih seperti itu. Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini kita rekam di 4K 30 fps. Ini jadi lebih stabil karena efek stabilisasinya aktif untuk perekaman video. Tapi kalau kalian perhatikan ini ada jitternya, ini di kamera ultra wide. Kita di sini akan coba untuk kamera utamanya supaya memberikan perbandingan buat kalian kualitas kamera ultra wide, kamera utama kalau di 4K 30 fps ya guys. Kemudian mari kita bicara soal layar. HP ini dibekali layar 6,85 inch, resolusi 1,5K, refresh rate 144 Hz, bisa untuk nonton YouTube 4K 60 HDR, Wi-Fi-nya sudah L1, ada perlindungan Corning Gorilla Glass-nya juga. Dan yang menarik di sini untuk layarnya itu full banget ya guys, itu menarik banget. Tidak ada kompetitornya yang punya layar se-full ini karena nggak ada kameranya, karena kameranya under display ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini dibekali oleh dual speaker yang karakteristik audio termasuk lumayan oke. Meskipun memang tidak kenceng-kenceng banget, tapi menurut kita sudah termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya setelah ini ya guys.
Lanjut kita bicara soal baterai. HP ini dibekali baterai 7050 mAh. Wow, besar banget ya untuk sebuah HP gaming. Dan ini tergolong awet untuk dipakai seharian dan kapasitasnya juga termasuk besar banget untuk sebuah HP gaming yang pernah kita uji sampai sekarang ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini dibekali charger 100 watt yang butuh waktu 1 jam untuk full charge. Sayangnya memang belum support wireless charging ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh under display fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita nih desainnya cakep banget ya. Dari Nubia Red Magic 10 Pro ini cakep ya, bener-bener flat semua, kamera belakang, depan semua flat. Jadi nyaman banget, sudah jarang banget ada yang feel smartphone flat ini ya guys untuk depan belakangnya. Karena kebanyakan yang belakang pasti ada kamera bumpnya. Dan ini menarik banget ya, secara desain itu estetiknya dapat banget sebuah HP gaming. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini dibekali oleh slot SIM card dual SIM card, tapi sayangnya tidak ada micro SD slot dan tidak ada dukungan eSIM ya guys. Lanjut dari aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom karena chipsetnya sudah mendukung ya guys. Kemudian dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya inframerah, punya jack 3,5 mm yang sudah langka di kelas harganya. Kemudian dia sayangnya tidak punya IP rating dan dia juga tidak punya aplikasi FM radio ya guys. Lanjut untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan smartphone ini. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, ini memang jadi jaminan update yang terpendek yang menurut kita di kelas harganya. Dia cuma mendapatkan jaminan update 1 kali update OS dan 3 tahun security yang dimulai dari Android 15. Jadi pendek banget secara siklus jaminan update-nya ya guys. Kemudian fitur AI juga terbatas di HP ini, memang nggak sampai sebanyak yang fitur-fitur HP di kelas harganya ya guys. Kesimpulannya, ini memang benar adalah HP gaming yang terkencang yang selama ini kita sudah pernah uji. Ini paling kencang ya guys, dan paling banyak fitur untuk gamingnya. Dan menurut kita ini menarik banget untuk sebuah HP gaming. Tapi sayangnya ini memang masih belum masuk resmi. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik beli HP ini, kalian bisa import, kalian bayar pajaknya, dan kalian gunakan. Atau kalian bisa beli ke toko yang memang menjual produk ini yang sudah pakai bea cukai ya guys. Dan overall kita bisa bilang ini adalah HP gaming yang bagus banget ya guys. Meskipun memang kalau untuk all-rounder masih belum dapat karena dari sisi kameranya masih kurang. Kemudian dari sisi layar sebenarnya masih bagus ya guys, karena flat banget dan kamera bumpnya nggak ada bumpnya sama sekali sih. Ini menurut kita luar biasa sih. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan mengenai dari Red Magic 10 Pro ini. Apakah benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike jika kalau suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.